Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar siswa ibu di kelas 10 IPA? Masih semangat untuk belajarnya? Masih nak ya, tetap semangat di tengah pandemi yang semakin meningkat. Baik anak ibu, karena hari ini kita tidak bisa tatap muka dan kebetulan ini materi esensial yang harus ibu sampaikan, maka seharusnya kalian lihat video ini. Baik anak ibu, materi kita hari ini adalah lanjutan dari materi minggu kemarin yang sudah ibu bagikan, yaitu KD kedua kita yang membahas tentang masa praaksara. Jadi masa praaksara itu kemarin apa? Masa manusia belum mengenal tulisan. Nah, di dalam masa praaksara tujuan pembelajaran kita di sana ada 5. Pertama, kita bahas tentang pengertian masa praaksara itu sendiri. Yang kedua, jenis-jenis manusia purba. Nah, sekarang kita masuk yang ketiganya, itu tentang persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, di dalam persebaran nenek moyang bangsa Indonesia ini kita membahas tentang dari mana asal usul nenek moyang bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, untuk melihatnya silakan kita sama-sama ikuti video ini. Baik, persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Sama-sama dapat kita baca. Setelah manusia purba, Kepulauan Indonesia dihuni oleh bangsa Austromelanozoid yang berasal dari Yunan. Kedatangan mereka dibagi menjadi 2 gelombang, diantaranya gelombang pertama yaitu Melayu tua. Jadi yang datang ke Indonesia pada gelombang pertama itu adalah Melayu tua, atau istilah lainnya adalah Proto Melayu. Nah, bangsa Proto Melayu ini dia datang melalui 2 jalur. Pertama ada namanya jalur barat. Nah, diantaranya dia melalui Semenanjung Malaya, kemudian dia ke Sumatera, kemudian dia menyebar ke Kalimantan, ke Jawa, terus ke Bali dan Nusa Tenggara. Mereka membawa kebudayaan yaitu kapak persegi. Kemudian melalui jalur timur, bangsa Proto Melayu itu melalui Taiwan, Filipina, kemudian dia ke Sulawesi, ke Maluku, Irian Jaya. Terus mereka membawa kebudayaan kapak lanjong. Jadi yang datang pertama pada gelombang pertama itu adalah bangsa Proto Melayu, atau istilahnya adalah Melayu tua. Mereka datang dengan 2 jalur. Nah, adapun bangsa Indonesia yang termasuk kepada keturunan Proto Melayu itu adalah, sudah ibu singkat ya, Dani Bakusa. Ingat istilahnya Dani Bakusa. Da itu Dayak, Ni itu Nias, Ba itu Batak, Ku-nya itu Kubu, Sa-nya itu Sasa. Jadi agar kalian mudah mengingatnya, ingat istilah Dani Bakusa. Kemudian bangsa yang datang pada gelombang kedua itu adalah bangsa Melayu muda. Nah, kedatangan mereka membawa kebudayaan logam perunggu dari Dongson. Adapun jalur perjalanannya adalah, pertama mereka ke Yunan, ke Vietnam, ke Semenanjung Malaya, kemudian mereka ke Indonesia. Mereka membawa kapak lorong, kapak sepatu, dan negara. Nah, adapun bangsa Indonesia yang termasuk kepada keturunan Deutero Melayu adalah Amin Jabum. Nah, ini istilahnya harus kamu ingat. Ada tadi Dani Bakusa, sekarang ada namanya Amin Jabum. A itu apa? Aceh, Mi-nya itu Minang, Ja-nya itu apa? Jawa, Bu-nya itu apa? Bugis, M-nya itu adalah Melayu. Amin Jabum. Nah, itu harus diingat anak ibu ya. Sekarang kita masuk yang poin keempatnya, itu adalah corak kehidupan sosial ekonomi masyarakat praaksara. Nah, jadi berdasarkan corak atau ciri kehidupan sosial ekonomi masyarakat praaksara itu dibagi atas 3 zaman. Yang pertama ada namanya masa berburu mengumpulkan makanan. Istilah lainnya adalah food gathering. Terus yang kedua ada namanya masa bercocok tanam, atau istilah lainnya adalah food producing. Terus yang ketiga adalah masa perundagiannya atau masa mengolah logam. Jadi kamu ingat, berdasarkan ciri itu, ciri atau ciri dan corak kehidupan sosial ekonomi masyarakat praaksara itu dibagi atas 3 zaman. Harus diingat tuh ya. Kemudian yang poin kelima itu adalah kita akan membahas tentang hasil-hasil kebudayaan masyarakat praaksara. Nah, berdasarkan hasil-hasil kebudayaan masyarakat praaksara
berdasarkan masyarakat praaksara itu dibagi atas 2 zaman. Nah, berarti berdasarkan hasil-hasil kebudayaan masyarakat praaksara itu dibagi atas 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, zaman batu itu dapat kita bedakan menjadi 4. Ada namanya zaman batu tua atau istilah lainnya adalah paleolitikum. Paleo itu tua, tikum itu batu. Jadi paleolitikum. Kemudian ada zaman batu tengah. Nah, atau istilah lainnya mesolitikum. Meso itu tengah, litikum itu adalah batu. Jadi zaman batu tengah. Kemudian zaman batu baru, ingat neolitikum. New berarti baru ya. Litikum itu batu, new itu adalah baru, jadi zaman batu baru. Kemudian ada zamannya adalah zaman batu besar atau istilah lainnya adalah megalitikum. Mega itu adalah besar, litikum itu adalah batu. Jadi zaman batu besar. Kemudian zaman yang kedua adalah zaman logam. Nah, zaman logam itu dapat kita bedakan menjadi 2. Ada zaman perunggu dan ada zaman besi. Nah, untuk mengetahui bagaimana corak kehidupan sosial ekonomi beserta hasil-hasil kebudayaan pada zaman tersebut, maka silakan lihat nanti tabel berikut ini. Tahu bagaimana cara membaca tabel? Nah, jadi tabel ibu ini terdiri dari 4 kolom. Ada zaman atau periode, ada hasil-hasil kebudayaan, ada corak atau ciri kehidupan sosial ekonomi, ada masyarakat pendukung. Nah, zaman atau periode diantaranya tadi ada zaman batu. Nah, zaman batu dibagi atas berapa tadi? Ada 4 ya. Nah, sekarang kita masuk pada zaman batu yang pertama, itu adalah zaman paleolitikum atau batu tua. Nah, apa hasil-hasil kebudayaan pada zaman paleolitikum? Nah, pada zaman paleolitikum hasil kebudayaannya ada budaya Pacitan. Nah, budaya Pacitan itu diantaranya ada kapak genggam dan ada koper yang disebut sebagai kapak peneta. Kemudian yang kedua, hasil kebudayaan pada zaman paleolitikum itu adalah budaya ngandong. Nah, di dalam budaya ngandong ada alat-alat tulang dan tanduk rusa. Kemudian ada flakes adalah atau alat-alat kecil dari batu. Nah, itu adalah hasil kebudayaan pada zaman paleolitikum. Nah, kemudian pada zaman paleolitikum, bagaimana corak dan ciri kehidupan sosial ekonominya? Adapun corak dan kehidupan sosial ekonominya yaitu adalah hidupnya berburu mengumpulkan makanan atau istilah lainnya adalah food gathering. Nah, bagaimana ciri dari kehidupan food gathering? Pertama, dia adalah hidupnya berpindah-pindah atau istilah lainnya nomaden. Kemudian hidupnya suka berburu atau istilahnya food gathering. Kemudian alat-alat yang mereka gunakan masih kasarnya karena belum diasah. Kemudian kehidupannya itu adalah hidup berkelompok. Adapun masyarakat pendukung pada zaman paleolitikum itu adalah manusia purba. Ada berapa jenis manusia purba? Ada 9 ya. Oke. Sekarang kita masuk zaman yang kedua, yaitu Mesolitikum. Nah, kita masuk zaman batu yang kedua adalah Mesolitikum. Adapun hasil-hasil kebudayaan pada zaman Mesolitikum itu namanya adalah budaya Bakson Hoabin. Jadi hasil-hasil kebudayaan zaman Meso itu adalah budaya Bakson Hoabin. Nah, apa saja budaya Bakson Hoabin? Yang pertama ada namanya Pebble Culture atau istilah lainnya adalah kapak Sumatralit. Kemudian yang kedua ada namanya Bone Culture atau istilah lainnya adalah budaya tulang. Kemudian Coko Mudinger atau sampah dapur hasil dari sisa tulang kulit kerang yang siput yang membukit atau menumpuk. Nah, ini contoh gambarnya. Kemudian ada namanya Abrissaurus atau rumah gua berupa ceruk. Kemudian ada gambar-gambar pada dinding gua adalah cap tangan yang menempel pada dinding gua. Nah, itu adalah hasil kebudayaan zaman Mesolitikum. Nah, sekarang kita lihat bagaimana corak kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Yang pertama, dia sudah berburu mengumpulkan makanan tetapi tingkat lanjut. Kalau zaman Paleolitikum itu adalah masa food gathering tingkat awal. Nah, ini yang Mesolitikum itu adalah lanjutan dari zaman sebelumnya.
Nah, seperti apa masa berburu mengumpulkan makanan tingkat lanjut? Yang pertama, dia sudah mulai menetap dalam waktu yang agak lama, atau istilah lainnya adalah semi sedenter. Di mana dia semi sedenternya, yaitu di rumah gua seperti Abrisaurus dan di tepi pantai. Kemudian yang keduanya adalah mereka sudah mengenal api untuk memasak. Kemudian yang ketiga adalah sudah ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Kemudian alat-alatnya sudah dimulai diasah. Nah, itu adalah corak kehidupan sosial ekonomi masyarakat praksara pada zaman Mesolitikum. Kemudian masyarakat pendukungnya apa? Masyarakat pendukung pada Mesolitikum itu adalah ras Melanozoik, yaitu ras yang sekarang ini adalah di Irian dan Papua. Nah, sekarang kita masuk zaman yang ketiga. Zaman yang ketiga, zaman batu, adalah zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Nah, apa saja hasil kebudayaannya? Hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum itu adalah kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi bisa dilihat seperti gambar ini karena bentuknya persegi, makanya disebut kapak persegi. Kemudian kapak lonjong, karena bentuknya kapak lonjong bisa dilihat. Kemudian tembikar, yaitu barang tanah liat yang dibakar berlapis kilat, pecahan, dan periuk. Kemudian gerabah, barang tanah liat yang dibentuk menjadi alas sehari seperti piring, tempayan, dan lain. Kemudian manik-manik. Jadi itu adalah hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum. Ada kapak persegi, ada kapak lonjong, ada tembikar, ada gerabah, ada manik. Kemudian bagaimana corak kehidupan ekonominya? Nah, di zaman Neolitikum terjadi revolusi atau perubahan yang cepat dari food gathering menjadi food producing. Apa itu food gathering? Dari masa food gathering itu masa berburu mengumpulkan makanan. Jadi dari masa berburu mengumpul makanan menjadi masa bercocok tanam. Nah, seperti apa ciri-cirinya? Yang pertama, dia bercocok tanam, diantaranya bertani, berternak, dan lain-lain. Kemudian dia sudah mengenal kepercayaan, yaitu animisme, yaitu percaya pada roh atau leluhur. Kemudian percayanya adalah dinamisme. Nah, jadi dia sudah mengenal kepercayaan, yaitu animisme dan dinamisme. Kemudian dia sudah hidup menetap, yaitu di rumah-rumah panggung. Kemudian hidup mereka juga berkelompok besar seperti yang dipimpin oleh kepala suku atau primus inter pares. Jadi itu adalah ciri-ciri dari zaman Neolitikum. Nah, kemudian apa saja masyarakat pendukungnya? Masyarakat pendukungnya adalah rumpun proto Melayu. Mana rumpun proto Melayu tadi? Yaitu Dani Bagusta. Masih ingat? Dayak, Nias, Batak, Kubu, dan Sasa. Oke. Kemudian yang keempat, zaman batu adalah zaman Megalitikum. Nah, apa saja hasil kebudayaannya? Di antaranya ada menhir. Menhir itu adalah tugu atau tiang batu yang berfungsi sebagai pemujaan roh nenek moyang. Kemudian ini contohnya. Kemudian dolmen. Dolmen adalah meja bundar berkaki untuk peletak sesajen. Ini contohnya, bisa kamu lihat. Kemudian ada namanya sarkofagus. Itu adalah kubur batu yang berbentuk lesung yang memiliki tutup. Kemudian ada waruga, yaitu kubur batu yang berbentuk persegi yang memiliki tutup. Kemudian pandusa. Kemudian punden berunda-runda. Itu adalah hasil kebudayaan zaman Megalitikum. Nah, kemudian corak dari ciri kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman Megalitikum itu seperti apa? Nah, yang pertama, kehidupannya adalah food producing atau istilah lainnya adalah bercocok tanam. Nah, kita lihat bagaimana dia itu bertani, berternak, dan berlayan. Kemudian ciri keduanya adalah mereka sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Ini sudah ada ya di zaman Mesolitikum. Kenapa? Karena Mesolitikum itu adalah peralihan dari food gathering menjadi food producing. Dari berburu mengumpulkan makanan menjadi bercocok tanam. Jadi ciri-ciri kehidupan Mesolitikum itu sama dengan ciri-ciri kehidupan Megalitikum. Nah, sudah menetap, hidup berkelompok besar dan lain. Namun apa masyarakat pendukungnya? Masyarakat pendukungnya adalah masih ya Dani Bagusa. Kemudian kita masuk zaman logam. Nah, zaman logam itu kita masuk zaman pertama itu adalah zaman perunggu. Nah, adapun hasil-hasil kebudayaan zaman logam itu adalah budaya dongson. Apa saja bentuk dari budaya dongson? Yang pertama ada namanya nekara.
yaitu benda perunggu yang berbentuk seperti genderang. Bisa kamu lihat di contoh ini. Kemudian yang kedua ada namanya moko. Kemudian yang ketiga ada namanya kapak corong atau benda perunggu yang berupa kapak memiliki tutup corong. Nah, ini gambarnya bisa kamu lihat. Kemudian candrasa atau kapak perunggu ada pedang atau kapak corong yang panjang seperti ini. Kemudian bejana perunggu ini bisa kamu lihat sepertinya. Kemudian ada arca perunggu, ini adalah patung yang terbuat dari perunggu. Nah, adapun kehidupannya itu sudah mulai berundagi atau mengolah logam. Ini corak kehidupan sosial ekonominya. Nah, seperti apa kehidupan berundagi? Yang pertama, mereka sudah ada pembagian kerja yang teratur. Kemudian mereka sudah mengenal sistem perdagangan barter. Tahu barter itu apa? Barter itu adalah sistem ekonomi yang menukar barang dengan barang. Kemudian mereka sudah mulai mengolah logam dengan tekniknya adalah bivalve dan arsiperdu. Bivalve itu teknik dua tengkuk, sedang arsiperdu adalah teknik cetak tuang. Nah, ini adalah cara mereka untuk mencetak benda dari perunggu untuk dijadikan seperti nekara, moko, kapak corong, dan lain-lain. Itu adalah teknik yang dia gunakan, yaitu teknik bivalve dan arsiperdu. Kemudian apa masyarakat pendukungnya? Masyarakat pendukungnya adalah bangsa Deutero Melayu. Masih ingat turunan Deutero Melayu itu siapa saja? Yaitu Aceh, Minang, Jawa, Bugis, dan Melayu, atau istilah lainnya adalah Amin Jabu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah zaman besi. Apa saja hasil kebudayaan pada zaman besi? Nah, zaman besi, zaman yang hari ini kita rasakan. Kita menemukan mata sabit, kita menemukan pedang, kita menemukan pisau, dan lain-lain. Nah, bagaimana hasil corak dan kehidupan sosial ekonominya? Karena ini adalah sama-sama zaman logam, berarti kehidupannya sama pula dengan zaman perunggu. Seperti apa? Mereka sudah ada pembagian kerja yang teratur, mereka sudah mengenal sistem barter, mereka sudah mulai mengolah besi ya dengan teknik bivalve dan arsiperdu. Masyarakat pendukungnya sama, yaitu adalah bangsa Deutero Melayu. Jadi kita dari suku Minang itu adalah turunan dari bangsa dari rumpun Deutero Melayu. Dan sampai di sini bisa dipahami anak-anak ibu semuanya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa WA pribadi ibu. Nah, sekarang apa tugasnya? Tugasnya adalah kamu kerjakan nanti aktivitas B yang ada di modul nanti ibu bagikan. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sana kan ada tombol centang, kalian bisa lihat hasil daripada itu tuh. Nah, ada kotak, terus ada ciri dari kehidupan seperti itu. Nah, silakan kamu centang. Nah, berdasarkan hasil kebudayaan masyarakat prasara dibagi atas. Nah, hasil kebudayaan itu masyarakat prasara itu dibagi atas berapa tadi? Nah, kalau ada dia zaman batu, tulis dia centang. Kalau ada zaman berburu, tulis dia zaman berburu. Nah, seperti itu seterusnya. Kemudian ada aktivitas C, yaitu membuat pernyataan benar atau salah. Nah, caranya kamu lihat pernyataan, nanti kamu betulkan, berikan tanda checklist jika pernyataan itu benar, berikan tanda checklist di kolom salah jika pernyataan itu salah. Nah, silakan kamu lihat tabelnya. Jadi ada 4 tabel, ada nomor, ada pernyataan benar, ada pernyataan, ada benar, ada salah, dan ada alasan. Nah, ibu contohkan satu. Masyarakat pendukung dari kebudayaan Batu Tua adalah manusia purba. Menurut kamu pernyataan itu benar atau salah? Nah, jika pernyataan itu benar, kamu centang di kolom benar. Jika kamu salah, kamu centang di kolom salah. Nah, seperti itu seterusnya. Bisa dipahami? Bisa, nah ya. Oke, ibu cukupkan. Terima kasih.